Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang saya hormati Ketua IGTKI Kecamatan Kemiri, yang saya hormati ibu-ibu pengurus dan teman-teman guru semuanya se-Kecamatan Kemiri. Di sini saya akan mengadakan namanya itu aksi nyata ya. Aksi nyata tentang modul 1.4. Perkenalkan, saya yaitu CGP, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purworejo. Saya mengajar di TK Pertiwi Kemiri. Di modul 1.4 nanti kita belajar tentang budaya
positif. Budaya positif itu apa ya? Budaya positif itu hal-hal yang positif tentang keadaan yang ada di sekolah. Contohnya itu pertama yaitu, monggo Bu, slide selanjutnya. Kita akan belajar tentang disiplin positif. Kira-kira ibu-ibu semua sudah mulai disiplin diri belum? Intinya kita mengajarkan anak untuk disiplin, tapi kita harus disiplin mulai dari diri sendiri. Monggo sami introspeksi, kira-kira siapa yang sering telat, siapa yang berangkat kesiangan, terus siapa yang mungkin masuk jam 7 atau setengah 8, jam setengah 9 baru berangkat, terus jam 9 baru berangkat, terus izin tanpa alasan. Nah, itu contoh adalah disiplin positif. Ngeten nggih? Kita nggak mungkin mengajarkan anak-anak kamu kok telat, tapi ternyata diri kita juga telat. Ngeten nggih? Itu introspeksi diri kita lah. Kira-kira aku wis istilahnya sudah disiplin belum? Karena kita menegakkan peraturan di sekolah, peraturan di kelas, tapi kita juga harus sudah mendisiplinkan diri kita sendiri. Ngeten nggih? Ini dari disiplin positif, ini ada di mana kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, artinya disiplin dari diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap, istilahnya kita tidak pandai melakukan disiplin diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita sendiri. Itu ada kata-katanya Bu, mendisiplinkan diri kita, penguasa lain. Misalnya yang tidak disiplin kepala sekolahnya kepribon Bu, yang menegur kira-kira siapa? Misalnya nih ya, kalau guru tidak disiplinkan, di situ ada tuh penguasa mendisiplinkan diri kita, penguasa lain. Berarti penguasa yang di atasnya kita, guru bisa ditegur oleh kepala sekolah. Terus kalau kalau kepala sekolah, siapa yang akan mendisiplinkan kepala sekolah? Oh, nah itu monggo, itu apakah komite? Apakah ada kira-kira dari sini? Ada nggak yang guru misalnya kepala sekolahnya sering terlambat, kinerjanya kurang baik, terus melaporkan ke atasannya? Berani nggak? Nah, tapi alhamdulillah kan tempat kita enggak. oh ya alhamdulillah tempatnya Bu Yanti itu berani. Berani, tetapi alhamdulillah kepala sekolahnya sudah tepat waktu mendisiplinkan diri. Ya, untuk itu refleksi monggo, kira-kira siapa yang kepala sekolahnya seperti itu, terus kira-kira yang akan mendisiplinkan kepala sekolahnya itu siapa? Monggo. Itu bisa dari komite. Tapi apakah kita langsung ke pengawas? Sudah pernah belum Bu? Punya masalah terus yang langsung endingnya ke lebih tingkat atas. Alhamdulillah ya. Berarti selama ini kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Semoga dengan disiplin kita sendiri, terus sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Monggo Bu, slide selanjutnya. Nah, di sini dalam disiplin itu ada namanya nilai-nilai kebajikan Bu. Sekarang yang lagi booming atau yang lagi tren yaitu nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, nggih. Ini Bu, nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu ada sekitar 7 dari berbagai sumber. Ini saya ambil hanya yang sedang kita pelajari, nggih, yaitu profil pelajar Pancasila. Yaitu nilai-nilai kebajikannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Intinya di profil pelajar Pancasila kita itu memberikan pembelajaran yang berpihak pada anak Bu. Intinya tidak boleh memaksakan anak dalam pembelajaran. Nek kira-kira di TK bisa nggak Bu kita terapkan pembelajaran yang berpihak pada anak? Misalnya contoh pembelajaran yang berpihak pada anak itu
tidak memaksakan anak. Misalnya kita memberikan pembelajaran, guru itu hanya menuntun sebagai fasilitator, tapi tetap mengarahkan kemana tujuan pembelajaran itu. Tidak asal-asalan terus dilengke wae, itu tidak ya. Tetap kita arahkan. Tapi pembelajaran misalnya anak itu tidak mau, bagaimana agar anak itu mau mengerjakan, tapi dengan kalimat-kalimat yang positif, tidak terus kita bentak, tidak terus kita paksa, terus kita hukum. Itu tidak boleh. Nanti kita di sini juga belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Monggo Bu, slide selanjutnya. Nah, ini ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang saya berikan contoh ya. Misalnya ada anak yang terlambat sekolah, terus disuruh berdiri di depan kelas. Masuk dalam apa itu Bu? Hukuman. Masuk apa? Hukuman. Betul? Bukan konsekuensi? Bukan ya? Itu termasuk dalam hukuman. Hukuman itu adalah yang kira-kira akan menyakitkan buat anak dan istilahnya membuat anak itu trauma. Terus saya kasih contoh lagi. Misalnya ada anak yang mencoret-coret kertas, terus anak itu disuruh mengganti dengan kertas yang baru. Itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Oke. Ya lagi. Ketika anak pipis di celana, terus gurunya itu memarahi anak, membentak-bentak anak, terus anak disuruh cebok sendiri, terus suruh mengganti celana sendiri. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Ya ada mata ya. Ya, monggo. Apa itu? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ini contoh dulu, nanti saya berikan artinya restitusi. Itu hukuman ya, karena membentak terus anak, walaupun anak disuruh suruh mengganti celana sendiri. Kalau anak usia dini itu kan tentunya banyak yang belum bisa. Sekarang bertanya kan, apa itu restitusi? Silahkan slide selanjutnya Bu. Nah itu, apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukannya. Misalnya, sebenarnya kalau di kasus di pendidikan anak usia dini banyak sekali kita temukan permasalahan-permasalahan gitu. Contohnya misalnya sedang pembelajaran anak melayu-melayu dewe. Terus sedang pembelajaran anak mengganggu temannya. Terus mewarnai oret-oretan. Terus ketika belajar senam semaunya sendiri. Nah, itu sebenarnya permasalahan-permasalahan itu yang perlu kita tangani. Tapi untuk selama ini kan mungkin kita belum tahu ya, mungkin menegur. Nah, di restitusi ini itu menegurnya tidak boleh di depan teman-temannya. Jadi intinya anak itu dipanggil, terus bisa di kantor atau pada saat istirahat diajak ngobrol berdua, terus ditanyakan tadi kenapa misalnya tidak mau menulis atau mewarnai. Kenapa Mas tadi tidak mau mewarnai? Nah, anak akan memberikan alasannya, karena tadi begini Bu, gitu. Terus kita berikan namanya keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas itu adalah bentuk kata seperti tanggung jawab. Ditanyakan, berarti Masnya belum bisa meyakini keyakinan kelas, Masnya belum bisa bertanggung jawab. Maka terus ditanyakan lagi, apakah akan mengulanginya lagi? Begitu. Intinya
pendekatan dengan bahasa yang baik, intinya seperti itu. Kira-kira ibu-ibu guru semua sudah pernah belum melakukan seperti itu? Nah, sudah berarti selama ini sudah melakukan restitusi. Cuma kan belum tahu apa kuwi jenenge. Intinya kita tidak boleh Bu istilahnya menghukum anak atau memberitahu anak, kamu jangan seperti itu di depan teman-temannya. Itu tidak boleh karena akan menjadikan anak itu down, istilahnya tidak percaya diri. Terus teman-temannya akhirnya kan ikut-ikutan, kamu sih seperti itu nggih. Terus ada kasus lagi, boleh nggak jadi guru TK itu pemberian reward kepada anak atau penghargaan? Boleh? Alasannya apa Bu? Kok boleh pemberian reward? Monggo, ada yang mau memberikan alasan kenapa pada pendidikan anak usia dini boleh diberikan reward? Monggo, Bu Salimah mau menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi ya. Mengapa bolehkah anak diberikan reward? Ya. Nanti kalau salah mohon untuk ditambahi ya. Yang pertama untuk memberikan penghargaan kepada anak. Yang kedua untuk memberikan motivasi kepada anak yang lain supaya di lain waktu dia juga punya keberanian atau punya keinginan untuk seperti temannya. Otomatis ketika ada anak yang mendapat reward, pasti dia juga wah seneng ya dia. Nah dari situ dia timbul keinginan, aku suatu saat juga akan seperti itu. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi dari Bu Salimah setuju nggih pemberian reward. Apakah ada yang punya pendapat lain? Tidak setuju. Kalau tidak berarti di sini pendapatnya setuju semua. Nggih? Setuju semua dalam pemberian penghargaan atau reward. Jawabannya, kalau pemberian penghargaan atau reward sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan guru itu selalu konsisten dalam pemberian reward. Konsisten loh Bu, kita tidak mungkin loh misalnya hari ini kita memberikan reward, besok memberikan reward cah kuwi meneh istilahnya, terus besoknya lagi anak itu lagi. Itu membuat anak lain tidak percaya diri, akan merendahkan anak lain. Kalau konsistennya berikan misalnya hari ini reward untuk si A, terus hari berikutnya kita cari untuk agar si B mendapatkan reward, itu tidak masalah Bu. Tapi kalau misalnya reward itu diberikan hanya satu kali dan kita tidak konsisten memberikan reward, maka itu akan menjadikan anak merasa kok kai-kai terus sih, aku nggak pernah dapat gitu. Terusnya jadinya anaknya itu terus menjadi minder karena merasa tidak mampu bersaing dengan teman yang lain. Begitu nggih? Untuk pemberian reward boleh asalkan itu menjadi konsisten. Ya, kita konsisten pemberian rewardnya, jangan hari ini memberikan reward, besok tidak, besoknya lagi ya yang dapat anak itu lagi. Akhirnya anak yang lainnya tidak merata pemberian rewardnya. Begitu nggih? Kalau positifnya oke, tadi yang dikatakan Bu Salimah betul. Anak jadi termotivasi, semangat. Tapi bagi yang anak bisa, bagi anak yang tidak bisa, maka anak itu akan menjadi istilahnya merasa kurang percaya diri karena saya merasa tidak bisa. Yuk paling itu yuk yang dapat kai-kai wae. Istilahnya seperti itu nggih. Ini yang masalah restitusi. Lanjut Bu. Nah, kita akan belajar keyakinan kelas. Di sekolah itu ada peraturan sekolah kan Bu? Siapa yang peraturan sekolahnya ditulis pada dinding atau pada selembar kertas ditempel di dinding? Tata tertib sekolah atau peraturan sekolah? Sekolah. Ada telepon. Tata tertib sekolah
Oh ya, tempat Bu Nurul ada, ditambah di dinding. Bu Nani ada? Ya ada. Berarti itu peraturan sekolahnya bisa. Apakah sekarang saya tanya, peraturan sekolah di pendidikan anak usia dini, peraturannya tulisannya, apakah ada gambarnya Bu? Misalnya tulisan tok. Oh ya, tulisan tok. Itu kalau lebih baiknya itu kalau untuk jenjang SD atau SMP, SMA boleh Bu, peraturannya dibuat tulisan tok. Nah, kalau untuk anak, apakah anak bisa membaca untuk pendidikan anak usia dini? Nah, kalau bisa membuat peraturan sekolah itu boleh dikasih gambar Bu, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ada gambar anak lagi membuang sampah di tempat sampah misalnya. Terus hormatilah orang lain, boleh bisa gambar anak sedang ya salim atau kasih sayang, boleh dengan gambar-gambar seperti itu. Nah, apakah bedanya peraturan sekolah, peraturan kelas dan keyakinan kelas? Berbeda Bu dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya panjang nggih, kata-katanya panjang. Kalau keyakinan kelas itu lebih rinci. Misalnya kata-kata cuma tanggung jawab, menghormati, kasih sayang, begitu. Itu saja, kata-katanya yang sesimpel itu Bu. Tidak, peraturannya panjang sekali. Jagalah ini gitu. Kalau yang keyakinan kelas itu hanya sedikit Bu, ada kesabaran, mandiri, keselamatan, kesehatan, kehormatan, peduli, begitu. Kata-katanya hanya sesimpel itu, tidak memoler-moler panjang seperti peraturan kelas. Monggo Bu, slide selanjutnya. Nah, ini Bu, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak dan konkret. Maksudnya bisa dilaksanakan oleh warga kelas nggih. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ini keyakinan kelas tidak hanya untuk anak usia dini Bu, ini di semua jenjang sampai jenjang SMA ini ada yang namanya keyakinan kelas. Bu, mari kita senam dulu nggih. Sebentar nggih. Ya, biar tidak ngantuk, bisa berdiri. Kita belajar ini senam pelajar Pancasila. Saya ada dua versi Bu. Saya ada dua versi. Mau yang versi untuk pendidikan anak usia dini yang kemarin, atau yang mau versi biasa? Yang biasa ya, kita coba yang biasa. Masih tak jadi. Ya Allah. Bersatu dengan berbeda.
Oh, nanti kok bulan 1 jam ini kan. Ini yang buatan anak nih. Pasari wes. Lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bu. Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima, kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Kira-kira ibu-ibu semua sudah terpenuhi belum kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya? Bertahan hidup yaitu kebutuhan yang makan, minum, terus mungkin kebutuhan. Kalau kesenangan itu, kalau kasih sayang, Bu, contohnya apa? Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kira-kira apa? Oh, kasih sayang teman, kasih sayang orang tua, suami, ya betul. Terus kebebasan. Apa kira-kira contoh dari kebutuhan dasar kebebasan? Tidak ingin diatur,
Bebas berpendapat. Napa meleh? Kebebasan. Bebas berekspresi. Terus kesenangan. Napa Bu? Kesenangan, kebutuhan dasar kesenangan. Shopping. Shopping, ya. Terus Piknik. betul. Terus apa lagi? Healing, ya. Terus apa lagi? Kebutuhan akan kesenangan. Ya bener ya, tadi shopping, beli baju, beli kuliner, betul. Terus penguasaan. Orang yang berkuasa. Napa contohnya? Pangkat, jabatan, itu termasuk dalam penguasaan. Setiap orang pasti ingin Bu punya pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, diakui orang lain, teman istilahnya dipandang lah sama orang lain. Pasti semua orang pengen ya seperti itu nggih. Lanjut Bu. Nah, ini yang akan kita bedah di sini. Ada 5 posisi kontrol. Kalau saya ternyata saya introspeksi diri, saya ada di kontrol sebagai teman. Ini 5 posisi kontrolnya nggih. Ada penghukum, itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, terus mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Itu namanya kita sebagai penghukum. Misalnya ada anak yang nakal, anak yang bandel, maka kita menunjuk-nunjuk, berarti kita posisi sebagai guru adalah posisi sebagai penghukum. Ada tidak ibu-ibu di sini yang posisinya sebagai penghukum? Oh tidak, alhamdulillah. Tidak ada nggih yang tidak pernah menghardik anak. Oke. Yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah. Misalnya, kok kamu seperti itu sih? Nanti kan Bu Guru jadi capek. Itu anak nanti merasa bersalah. Itu contohnya. Kok kamu seperti itu? Mbok diam saja. Nanti Bu Guru capek ini kalau kamu seperti itu terus. Nanti Bu Guru dimarahin ya sama kepala sekolah. Nanti Bu Guru ini bajunya Bu Guru jadi basah ini. Nah, itu contoh yang membuat merasa bersalah. Anak-anak itu merasa langsung, nyuko koyong ini. Intinya seperti itu. Apakah di sini ada Bu yang wah banyak? Berarti di sini banyak nggih yang posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman Bu. Ada nggak yang suaranya lembut, ramah, bercanda, berbahasa tubuh, sering rangkul anak? Itu posisinya sebagai teman. Tetapi saya kasih tahu ya Bu, ini posisi sebagai teman ternyata juga kurang baik Bu. Karena saya rasakan sendiri kalau kita sebagai teman, murid tidak akan mau dengan guru lain. Saya memosisikan sekarang seperti itu karena saya mungkin posisinya sebagai teman. Ketika saya keluar diajar oleh guru lain, ada yang minta pulang, tidak mau kalau tidak dengan Bu Dwi. Itu kan posisi saya berarti sebagai teman, tapi itu negatifnya satu anak hanya terpatok dengan satu guru. Istilahnya idola, mengidolakan, yang idolake guru kae. Kalau dengan guru yang lain tidak mau, seperti itu. Kira-kira ada nggak di sini posisinya sebagai teman? Wah, banyak sekali ya. Berarti posisi kontrolnya ada yang membuat merasa bersalah, ada yang menjadi teman. Komplit, alhamdulillah. Sahabat, kadang guru ya, kadang ngamuk, kadang apa? Aku ya apa tidak? Oke, terima kasih Yati. Terus yang keempat ya, pemantau. Ini bu gurunya itu sehabis kasih tahu misalnya, kamu jangan seperti itu, tapi dia mantau terus.
kira-kira berubah nggak ya itu anaknya? Misalnya tadi lari-lari terus dipantau terus dituntut kayak ngono, misal seperti itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Sepertinya Busal ini di sini yang posisi guru sebagai pemantau, kayak anak ada lagi apa, lagi itu. Nah itu posisi guru sebagai pemantau. Oh iya, wah berarti guru TK luar biasa nggih. Ada sebagai merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Wah luar biasa. Nah ini yang paling posisi yang paling atas, yaitu posisi sebagai manajer. Itu posisi yang membuat memberi solusi kepada anak, dan anak bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan bahasa halus, tapi kita tidak memarahi, tapi anak itu akan mencari kesalahannya. Aku mau salah apa yang aku, seperti tadi Ibu yang restitusi itu. Ini posisinya nanti sebagai manajer. Monggo kira-kira bisa koreksi diri sendiri, kira-kira saya ada di posisi mana? Posisi Komplit semuanya ya. Wah, penghukum juga ini Bu Yanti? Iya. Wow, ternyata posisinya Bu Yanti ada juga posisi segala posisi mengakui atau tidak. Kita kan sebagai guru kadang dia sebagai sahabat, kadang sebagai manajerial, kadang juga sebagai pemantau, kadang kita supaya anak-anak juga tidak lost, kita juga ada maksudnya bukan ya maksudnya kontrol lah untuk anak-anak biar nggak terlalu lepas. Kalau anak-anak terlalu didiamkan dia berbuat salah juga nanti akhirnya juga kurang bagus gitu Bu. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Yanti ya. Itu pendapatnya dari 5 posisi kontrol. Kemarin juga ada teman saya yang berpendapat bahwa hukuman itu sebenarnya ada positifnya. Karena kalau tidak ada hukuman, maka anak itu tidak ada efek jera. Kira-kira setuju nggak dengan pendapat seperti itu? Setuju, monggo. Siapa yang mau berpendapat setuju? Buria, bisa? Oke, Buria silakan. Posisi hukuman setuju tidak? Kalau ada hukuman itu akan membuat anak efek jera, jadi bagus posisi ada hukuman itu. Kalau menurut saya sendiri, saya sangat setuju Bu, karena memang sekarang ini kan eranya sudah digital, sudah modern. Kalau nggak ada hukuman yang membuat dia merasa bersalah, membuat dia takut, nanti nggak akan ada jerahnya dia. Pasti akan mengulangi kesalahan itu lagi diulangi lagi seperti itu. Jadi saya sangat setuju dengan hukuman. Mohon maaf, mungkin jangan salah ya dengan hukuman itu. Cuma caranya menghukum mungkin modernnya kita karena dia adalah balita, anak TK, caranya dengan hukuman yang mendidik gitu maksudnya, bukan hukuman yang kekerasan atau bagaimana dengan kata-kata. Jangan salah loh, walaupun dengan kata-kata yang kasar, verbal itu udah hukuman yang kurang baik. Di sini kami maksudnya hukuman untuk yang mendidik lebih baik gitu Bu. Contohnya misalkan anak-anak kita kan kadang seperti tadi disampaikan oleh Bu Ria bahwa sekarang eranya era digital ya. Anak-anak itu orang tua ada yang wali murid menyampaikan, maaf Bu Yanti, tolong disampaikan ke anak saya itu dari pulang sekolah sampai siang sampai sore maunya bermain HP terus. Kadang kan kita satu kali, anak-anak mohon maaf, apakah di rumah ada yang selalu bermain HP? Ada, namanya anak-anak kan ada yang jujur, ada yang tidak. Kadang ada yang jujur, iya Bu Guru saya mau mainan HP terus. Kenapa mainan HP terus? Ya karena senang, karena nonton ini nonton itu. Lah kita misalkan kita sepakat ya, bagaimana kalau misalkan mulai hari ini, mulai besok kita tidak bermain HP terus. Kita boleh bermain HP tapi tidak lama-lama. Nah kemudian misalkan sampai 3
3 kali, 4 kali, 5 kali ibu 1 hari, 2 hari, 3 hari ibunya masih menyampaikan, Bu Yanti mohon maaf, ternyata anak-anak belum ada efek jerahnya. Lah kita buat kesepakatan, mohon maaf anak-anak, apabila nanti 3 hari, 4 hari atau 1 minggu lagi ada ibu bapaknya yang menyampaikan bahwa anak-anak belum bermain HP-nya belum selesai, anak-anak harus, kalau saya misalnya menghafal surat apa gitu, maksudnya tanpa saya gitu, atau mohon maaf anak-anak harus apa ya, pokoknya yang sifatnya positif, artinya tidak menghukum negatif untuk anak-anak. Terus misal di sekolahan dia berbuat salah juga menghukumnya hukuman yang misal setor hafalan kah apa. Kalau anak yang tidak bisa kan tetap takut, Bu, misalnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Bu Yanti atas pendapatnya. Mungkin ada yang mau pendapat lagi? Betul? Kita lanjut, Bu. Slide selanjutnya. Nah, ini perilaku kontrol yang negatif, yaitu tadi ya, menghukum dan membuat merasa bersalah. Perilaku kontrol yang positif yaitu teman dan pemantau. Tadi yang posisi kontrolnya ya, yang posisi kontrol diri itu sebagai manajer. Istilah yang dikarepke seperti itu, biar kita bagaimana bisa menjadi posisi menjadi manajer. Tapi kalau di sini ternyata lengkap, ada yang menjadi membuat merasa bersalah, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, ada kadang juga kita bisa menjadi manajer ya. Jadi kita bisa menyesuaikan kondisi. Oke, terima kasih. Lanjut Bu, slide selanjutnya. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu restitusi. Ada segitiga restitusi. Itu yaitu pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau validasi tindakan yang salah itu seperti tadi contohnya Bu, dipanggil, jangan memarahi anak, atau istilahnya ada anak yang salah langsung kita tanyakan di depan orang banyak, bisa kita panggil di kantor terus kita tanyakan tadi kenapa seperti itu, terus alasannya apa. Nah itu yang masuk ke dalam segitiga restitusi. Jadi kita menutupi identitas anak, gitu ya, jangan sampai nanti terus ikut-ikutan dimarahi oleh teman-temannya yang lain. Terus yang selanjutnya Bu, nih contohnya ya, menstabilkan identitas. Ini berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, memakai bahasa yang baik. Tapi kira-kira kalau kepada anak-anak, kemarin saya itu mengadakan restitusi kepada anak, itu anak itu kayak merasa takut loh Bu, ketika saya tanya, mau saya tanya gitu, terus karena mungkin belum terbiasa ya, jadi merasa aku dipanggil ada apa ya gitu. Terus ketika saya tanya masalahnya apa, kita gunakan bahasa yang mudah dimengerti anak, karena anak usia dini kan mencerna kata-kata orang dewasa kan kadang masih susah ya. Jadi kita bisa menggunakan bahasa yang bisa dimengerti anak ketika melakukan restitusi. Lanjut Bu. Terus ini validasi tindakannya bisa ditanyakan, apa alasan kamu tadi melakukan seperti itu gitu. Terus lanjut Bu. Ini yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah ini baru ditanyakan, kamu tahu nggak kalau kamu belum bertanggung jawab, kamu belum disiplin. Anak-anak dikenalkan dengan seperti itu ya, kata-kata disiplin, biar anak tahu, oh iya ternyata aku belum tanggung jawab, aku belum disiplin, aku belum mematuhi peraturan kelas. Nah anak-anak diberi kan kata-kata seperti itu biar anak-anak paham bahwa dirinya itu belum melakukan keyakinan kelasnya. Lanjut Bu. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya ada video dari saya
kalau bisa ditampilkan, ini ada videonya. Terima kasih, itu penyampaian dari saya tentang budaya positif. Bisa kita untuk pembelajaran ya, ilmu buat kita, bagaimana posisi kita sebagai guru, bagaimana kita menjadi guru yang baik, guru yang berpihak pada anak, menjadi posisi kontrol bagi anak yang baik. Terus kira-kira ada yang ingin ditanyakan betul? Usia dini, hukuman itu tidak baik bagi anak. Ini video saya ini itu saya Bu, itu saya ada demonstrasi konseptual, saya membuat seperti itu. Kemarin saya mengadakan restitusi, saya tanyakan kepada anak gitu guys. Ternyata ya untuk itu lumayan Bu, maksudnya buat pembelajaran kita. Oh ternyata anak dengan dilakukan restitusi emang anak itu benar-benar menjadi mengerti. Oh iya, aku seperti ini. Buat introspeksi diri buat anak juga. Tidak ada yang ditanyakan? Adanya restitusi. Tidak ada yang ditanyakan? Monggo nggih. Bisa di stop videonya. Dalam Sampai atas adanya dia melakukan restitusi itu sampai satu kali 2 kali. Restitusi mah lain, Mbak. Restitusi ya. Restitusi ya. Tapi tidak ada perubahan pada anak tersebut. Terus langkah konkret yang harus kita lakukan, langkah selanjutnya apa? Oke, kalau gini ya, misalnya ini sebenarnya sebenarnya kasus ini itu kita sebagai kali kelas ya. Pertama ada tahap-tahapannya Bu. Kita melakukan restitusi kepada anak dulu. Setelah itu ketika kita sebagai wali kelas mengadakan restitusi, ternyata anak masih belum lagi, kita bisa naik ke restitusi ke tingkat yang atas. Misalnya bisa kita bekerja sama dengan kepala sekolah, melaporkan kepada kepala sekolah, oh saya punya masalah seperti ini Bapak atau Ibu. Jadi bagaimana kira-kira bisa istilahnya kolaborasi lah dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus seandainya nanti tidak bisa lagi, bisa kita panggil kedua orang tuanya, karena kan kita juga membutuhkan kolaborasi dengan orang tua ya. Misalnya seandainya anak itu benar-benar tidak bisa dikendalikan dengan apa yang sudah kita perbuat. Begitu Bu Yuni. Ya. Terima kasih Bu Yuni. Monggo ada lagi. Kalau tidak ada, semoga ilmu ini dapat bermanfaat buat ibu-ibu semua nggih. Amin. Bisa kita laksanakan di sekolah masing-masing. Dan yang ingin menjadi guru penggerak, ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa. Monggo bisa mendaftarkan diri. Karena guru penggerak itu apa Bu slogannya? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ngeten nggih? Tergerak dari hati dulu, kita tergerak kepingin mengikuti. Terus bergerak, kita bergerak mencari ilmunya, mencari dari belajarnya. Terus baru kita menggerakkan orang lain. Ngeten nggih? Demikian presentasi pembelajaran dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.